Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan menganalisa artikel ilmiah, perbandingan, dan rencana publikasi ke jurnal akreditasi. Studi kasus implementasi algoritma a priori pada sistem penjualan UMKM terintegrasi payment gateway untuk rekomendasi bundling produk. Saya Farid dengan NIM 411222027, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Dian Nusantara. Pertama, ada artikel yang saya pilih sebagai referensi, yaitu artikel pengembangan dan implementasi sistem penjualan madu berbasis web di PT Imago Randau Harmoni dengan Pak Alvin Sandro dan Pak Hendri Septanto. Untuk jurnalnya di sini Jurnal Jati, Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika, volume 10 nomor 2, April 2026. Struktur artikel mengikuti format IMRAT sederhana, yaitu ada abstrak, satu bahasa tanpa versi yang Inggris, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, hingga tujuan. Lalu ada tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan landasan teori, ada metode penelitian, kualitatif, dan metode waterfall. Ada juga hasil dan pembahasan, SWOT, use case, activity diagram, tampilan sistem, dan juga black box testing. Lalu ada kesimpulan, ada daftar pustaka 15 sumber dengan gaya IAAA bernomor. Untuk analisis isi dan kualitas, di sini artikel referensi mempunyai kekuatan, yaitu masalah bisnis yang nyata dijelaskan, pencatatan manual, risiko kesalahan, tahapannya tahapan waterfall yang diuraikan runtun per fase, pengujian menggunakan black box mencakup 8 modul fungsional. Untuk kelemahannya, di jurnal referensi ini tidak ada abstrak, keyword bahasa Inggris. Tinjauan pustaka berupa kutipan pendapat minim sintesis kritis. Tidak ada pengukuran kinerja kualitatif, waktu efisien terukur. Beberapa sumber pustaka juga tidak lengkap, seperti nama penulis terpotong. Untuk perbandingan artikel referensi dengan artikel penulis, untuk aspek topik, artikel referensi sistem informasi penjualan berbasis web. Untuk artikel penulis, sistem e-commerce data mining a priori serta menggunakan payment gateway. Metode di sini tetap sama, yaitu waterfall keduanya. Terus keterbaruan novelty tidak dinyatakan eksplisit untuk artikel referensi, tapi untuk artikel penulis integrasi 3 komponen e-commerce a priori Mitrans. Untuk pengujian di referensi menggunakan black box 8 skenario. Untuk artikel penulis black box 11 modul plus algoritma support confidence dan juga lift. Untuk abstraknya di artikel referensi Inggrisnya tidak ada, di artikel penulis ada, lengkap 2 bahasa. Kuantifikasi hasil untuk artikel referensi deskriptif, kualitatif. Untuk artikel penulis terukur, lift, waktu komputasi 3,2 detik, keberhasilan 100%.
Kelebihan dan kekurangan artikel penulis. Untuk kelebihan, data kualitatif realnya itu mendapatkan 784 transaksi, parameter jelas, support di atas 2%, confidence-nya di atas 60%. Validasi komparatif dengan pustaka PHP Machine learning membuktikan kebenaran implementasi, keterbaruan dinyatakan eksplisit dan spesifik, pengujian dua lapis, performa algoritma, dan juga fungsionalitas sistem. Untuk kekurangannya, ruang lingkup terbatas satu lokasi, satu UMKM, juga jumlah aturan sosial asosiasi yang dihasilkan masih sedikit, baru 3 aturan saja. Belum ada uji usability terhadap penggunaan nyata, belum membahas skalabilitas data pada volume transaksi yang jauh lebih besar nantinya. Untuk usulan agar memenuhi standar jurnal akreditasi, yaitu perlu diperluas dataset, durasi observasi, tambah periode transaksi, jumlah UMKM agar aturan asosiasi lebih banyak dan generalisasinya lebih kuat. Tambahkan uji usability, libatkan penggunaan nyata seperti SUS, kuesioner, atau untuk mengukur kemudahan penggunaan sistem melengkapi black box testing. 3. Ada perkuat pembahasan komparatif, bandingkan performa a priorinya dengan algoritma lain seperti FP-Growth untuk memperkuat kontribusi ilmiahnya. 4. Sesuaikan format dengan template jurnal target. Rapikan citasi ke gaya IAAA bernomor. Perketat juga batasan jumlah kata abstrak dan lengkapi. Untuk jurnal target di sini jurnal target Comtek Info, Jurnal Komputer dan Teknologi Informasi yang dikelola oleh LPPM Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Akreditasi Sinta 4 terindeks Garuda. Frekuensi terbit hanya 4 kali per tahun, Maret, Juni, September, Desember. Untuk nomor ISSN-nya sekian. Model aksesnya open access, submit, dan juga review gratis. Ruang lingkup jurnal dalam skop jurnal Comtek Info dan kesesuaian topik. Fokus bidang jurnal Comtek Info yaitu software engineer dan sistem informasi, artikel intelligence, data mining, knowledge database system, computer network, dan cloud computing. Untuk kesesuaian artikel, di sini algoritma a priori dengan teknik data mining untuk associate rule mining sesuai fokus data mining AI. Implementasi berbasis sistem web Laravel selaras dengan topik software engineer. Studi kasus UMKM terintegrasi payment gateway relevan dengan tren riset si terapan. Untuk citasinya dengan style IEEE, aturan utamanya yaitu kutipan dalam teks berupa angka dalam kurung siku contoh. Di sini ada 1 dan 2. Di sini juga ada contoh format referensinya.
Nomor urut sesuai dengan kemunculan pertama dalam naskah, bukan alfabetis. Daftar pustaka diberi nomor sesuai urutan sitasi tersebut. Nama depan penulis disingkat, nama belakang lengkap. Judul artikel diberi tanda kutip, nama jurnal cetak miring. Seperti ada contohnya di sebelah kanan ini. Dengan contoh di sini ada satu N. Hypnastia dan kawan-kawan, penerapan algoritma library dalam menentukan rekomendasi paket produk. Biaya publikasi, artikel processing charge atau APC. Untuk di sini gratis, submission dan review proses tanpa biaya. Untuk estimasi biaya penerbitan khas jurnal Sinta sekitar 300.000 hingga 1 juta. Dengan catatan penting, proses submit dan review naskah dinyatakan gratis oleh pengelola jurnal LPPM UPI YPTK Padang. Biaya penerbitan pasca di ACC belum dipublikasi secara resmi rinci di halaman jurnal, perlu dikonfirmasi langsung ke editor sebelum submit. Sebagai gambar, jurnal Sinta 4 sejenis umumnya mengenakan APC berkisaran 300 hingga 1 juta rupiah. Disarankan menghubungi editor Komtek.info via OJS untuk kepastian nominal dan metode pembayaran. Untuk batasan ketentuan similarity atau plagiarisme, di sini di bawah 25%, similarity-nya aman, langsung diproses. Laporan Turnitin lalu dikirim ke penulis, naskah dapat diterima. Jika similarity-nya 25 hingga 30%, editor mengirim laporan Turnitin untuk diperbaiki. Penulis wajib revisi, sitasi, parafrase, lalu submit ulang. Jika si plagiarismenya ini di atas 30%, naskah ditolak permanen karena sitasi atau parafrase buruk dan tidak dapat disubmit ulang. Disarankan melakukan parafrase menyeluruh sebelum submit, terutama bagian tinjauan pustaka dan metode. Ringkasan rencana publikasinya, di sini ada jurnal target, ada kita pakai jurnal Komtek.info, Sinta 4, terindeks Garuda, gaya citasi IEEE bernomor sesuai urutan kemunculan, biaya publikasi, submit dan review gratis, biaya penerbitan perlu dikonfirmasi ke editor. Plagiarismenya di bawah 25% aman, 25 hingga 30% wajib revisi, di atas itu ditolak. Demikian yang saya cukup sampaikan untuk pembahasan artikel ilmiah. Saya Farid, saya ucapkan terima kasih.